Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 42500125530 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tempat mengajar SDN Karangtengah 1. Materi yang dipelajari indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kelas yang saya ajar dalam video UKIN yaitu kelas 4 SD. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan baik semuanya, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa kepada ketua kelas, dipersilakan. Bentangkanlah kamu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Oke, baik. Untuk hari ini apakah hadir semua? Ya, alhamdulillah ya. Untuk hari ini sudah hadir semuanya ya. Sekali lagi semoga kita hadir semuanya ya. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita ya. Untuk itu mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu nasional. Diharapkan semuanya berdiri. Oke, baik ya. Semangatnya ya, tunjukkan semangat kalian. Sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Dasar negara, namamu santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, beri tepuk tangan semuanya. Oke, bisa duduk kembali. Oke, baik.
Untuk selanjutnya mari sama-sama kita membaca Al-Qur'an ya, agar hati kita tenang ya. Untuk itu mari sama-sama kita baca yang sudah Bapak Bana ajarkan kepada kalian tentang surat Al-Hujurat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya mari sama-sama ya kita speaking, kita agar suasana lebih semangat lagi ya. Mari sama-sama kalian berdiri terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita tepuk semangat, bisa? Bisa. Oke, yuk sama-sama tepuk semangat. Semangat. Boleh sekali lagi? Oke, yuk tepuk semangat. Semangat. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, boleh duduk kembali. Oke ya, sudah semangat semuanya? Sudah semangat belajar semuanya? Sudah ya. Untuk selanjutnya yaitu ya kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Coba nih Bapak tanya, apakah kalian sudah datang tepat waktu? Sudah. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Coba nih Bapak tanya, apakah kelas ini sudah bersih semuanya, Nak? Coba Bapak mau tanya, coba kalian lihat di kolong-kolong meja kalian, apakah sudah bersih? Coba dilihat dulu. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Sudah? Oke, selanjutnya, nah menghormati guru, teman sekelas. Ya, ini wajib bagi kalian untuk selalu ya menghormati ya bapak dan ibu guru kalian. Agar apa? Agar berkah hidup kalian ya. Kemudian mengangkat tangan untuk minta izin jika ingin berbicara. Ya, jadi apabila di antara kalian ya ada yang ingin bertanya ya, maka mengacungkan tangan untuk bertanya. Izin ya kepada guru, bapak ibu guru untuk saya bertanya, seperti itu. Selanjutnya menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Sudah belum? Sudah. Oke ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini berkaitan dengan akhlakul karimah ya. Jadi kita harus ya bicara kita ya harus yang baik, harus yang sopan ya, terutama kepada bapak dan ibu guru ya, kepada teman-teman kalian, kepada kedua orang tua kalian, dan dalam bermasyarakat kita harus menggunakan kata-kata yang baik atau sopan. Oke, baik. Untuk selanjutnya masih ingat gak pelajaran sebelumnya? Masih ingat apa pelajaran sebelumnya? Tentang Asmaul Husna ya. Apa sih arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Oke, kita sudah menjelaskan 5 Asmaul Husna ya. Iya, yang pertama apa? Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Yang maha merajai. Kemudian Al-Qudus. Apa Al-Qudus? Yang maha suci. Kemudian apa lagi? Al-Aziz. Apa Al-Aziz? Yang maha mulia ya.
Itulah nama-nama Asmaul Husna yang sama-sama kita sudah di awal pelajaran sebelumnya ya. Baik, untuk selanjutnya ya, Bapak akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal. Kemudian yang kedua, memahami bentuk-bentuk saling menghargai terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tinggalnya ya. Paham semuanya? Paham. Sekarang Bapak ingin bertanya nih ya kepada ya di antara kalian ya. Bapak ingin bertanya pertanyaan pemantik kepada kalian. Yang pertama yaitu, apa yang kamu rasakan ketika temanmu memiliki kebiasaan atau adat yang berbeda denganmu? Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Oh baik, Nada, silakan maju Nada. Apa yang kamu rasakan ketika temanmu memiliki kebiasaan atau adat yang berbeda denganmu? Aku merasa senang karena walau kita berbeda, tetapi kita masih bisa berteman. Oke, jawaban yang luar biasa. Beri tepuk tangannya. Oke, terima kasih Nada. Ya, baik ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menunjukkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin menjawab di tangan? Oh baik, Kimi, silakan maju Kimi. Beri tepuk tangan untuk Kimi. Silakan Kimi, Bapak ulangi lagi ya. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Dengan bersikap sopan dan tidak memilih-milih teman. Baik, jawaban yang luar biasa. Beri tepuk tangannya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Nada dan juga Kimi. Oke, untuk itu agar lebih jelasnya ya, mari sama-sama ya kita saksikan ya video ya, yang mana video tersebut ya menjelaskan tentang menghormati perbedaan agama dan budaya ya. Mari sama-sama kita saksikan. Menghormati perbedaan agama dan budaya. Hai pelanggan C, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya.
Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari karya sastra Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tengkulak pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Prasa ini terdapat dalam satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan pandangan Empu Tengkulak tentang toleransi dan keberagaman agama di Nusantara. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Baik, untuk selanjutnya ya mari sama-sama kalian simak ya. Bapak ingin menyampaikan pengertian dari keragaman ya. Pengertian keragaman, apa sih itu keragaman? Keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Ya, jadi keragaman itu sunatullah. Apa sih sunatullah? Kehendak Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan. Ya, tadi di situ disampaikan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ya menciptakan kita manusia beragam-ragam, bersuku-suku, berbudaya untuk apa nak? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Ya, jadi misalnya nih ada teman kita ya yang orang Papua misalnya. Ada orang Papua, ada orang Betawi, ada orang Medan, banyak semua berkumpul satu di situ, ya. Semuanya untuk apa? Untuk saling mengenal, ya. Tidak ada saling caci maki, tidak ada saling mengejek. Seperti itu, paham semuanya? Paham. Dari penjelasan yang tadi sudah Bapak sampaikan, ya, tentunya diperkuat oleh dalil, nak. Ya, ada dalilnya. Ya, tadi kita menyampaikan tentang keragaman. Dalilnya apa? Dalil Al-Quran tentang keragaman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling dalam kehidupan kita, ya, bukan cuma agama Islam saja, nak, tapi ada selain agama Islam. Apa yang harus kita lakukan? Setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian. Dalam agama Islam, ya, mari sama-sama kita bersikap toleransi. Apa sih toleransi? Sikap saling menghargai. Ya, misal, ya, di dekat rumah kita ada orang yang beragama non-Islam. Bapak tanya, apakah kalau misalnya ada agama non-Islam kita jauhkan? Apa kita nggak boleh berteman sama non-Islam? Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sama-sama, ya. Walaupun dia agama non-Islam, kita harus sama-sama bekerja sama, ya. Kemudian belajar bersama bareng-bareng. Boleh nggak? Boleh, silakan, ya. Jangan ada di antara kita dengan agama non-Islam saling apa nak? Saling mencaci, ya, saling mengejek, ya, berkata-kata yang kasar. Tidak boleh, ya. Gitu. Jadi banyak, ya, banyak akhlak dan adab kita kepada non-Islam, ya. Nah, boleh kita semuanya bertoleransi, ya, menghargai. Namun dalam hal ibadah, nah di sini dijelaskan, ya, dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian bersama-sama, berteman bersama-sama, ya, kemudian bekerja bareng-bareng, kemudian bermusyawarah bareng-bareng selama non-muslim, ya, silakan. Tapi kalau untuk ibadah, bagaimana tuh? Kalau untuk ibadah kita
Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagi orang Kristen kemana ibadahnya? Ke gereja. Bagi kita umat Islam kemana ibadahnya? Ke masjid. Indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Kalau kita tumbuhkan di hati kita, ya, maka insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti, ya, perintah Allah, ya, seperti itu. Oke, baik anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya, ya, mari untuk agar kita tidak jenuh, agar tidak ngantuk, mari sama-sama kita tepuk janji fokus. Bisa? Oke, yuk semuanya tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sekali lagi ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Bapak mau memberikan tugas LKPD secara kelompok, ya. Semangat kalian, masih semangat? Oke, ya. Oke, Bapak akan bagikan dulu tugas kelompok kepada kalian semuanya. Ini. Ya. Ya, anak-anak jangan lupa untuk LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian, ditulis nama kelompok kalian. Ayo, silakan untuk kalian menulis kelompok kalian. Ya, untuk kelompoknya ya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, baik anak-anak, Bapak akan beri waktu untuk kalian mengisi LKPD ini yaitu 10 menit ya untuk pengerjaannya. Lalu kalian baca baik-baik setiap perintahnya yang ada di LKPD tersebut. Oke. Ayo silakan diisi ya. Ayo bekerja sama. Berkelompok ya. Ayo. Ya, diisi ya. Ayo, untuk kelompok selanjutnya silakan. Ya, diisi barang-barang ayo. Oke. Bisa ya? Ya, ini ini Konghucu ya. Agamanya banyak-banyak semuanya. Ini Konghucu ya. Ya, silakan ayo. Oke, semangat ya. Ya, silakan ayo. Bisa ya? Ya. Ya, di situ ada ya pertanyaan. Agamanya apa ya, tempat ibadahnya apa. Bagaimana, sudah selesai? Sudah didiskusikan kembali? Ya, sebentar ya, waktunya masih lama ya. Oke nak, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis ya, bisa tolong kumpulkan perwakilan kelompoknya. Ya, silakan kalian kumpulkan perwakilan dari kelompok kalian. Ya, silakan kumpulkan perwakilan kelompok kalian. Oke, Nahda. Sudah ya? Oh, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sudah? Ya, terima kasih ya. Sudah, Nak? Oke. Oke, baik ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Baik anak-anak, Masya Allah ya. Jawabannya setelah Bapak lihat ini Masya Allah ya, bagus-bagus ya. Ya, beri tepuk tangan semuanya untuk kalian.
Ya. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan memilih beberapa kelompok untuk maju perwakilan untuk mempresentasikan, ya. Jadi Bapak akan pilih ya 2 kelompok ya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Akan Bapak pilih ya kira-kira siapa ya untuk mendiskusikan kelompok, untuk mempresentasikan kelompok ya. Baik, Nahda ya bisa ke depan. Saya perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Nahda dan dari kelompok 2. Pertama, saya akan membahas keberagaman agama. Di sini ada gambar Fatimah. Jelas. Saya melihat Fatimah memakai mukena dan sedang berduduk di atas sajadah. Fatimah beragama tentu Islam. Fatimah beribadah di masjid. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nada. Ya. Oke, terima kasih. Coba Bapak akan mengatakan kepada kalian ya bagaimana jawaban Nada kira-kira sudah tepat? Oke, sudah tepat. Terima kasih ya. Jadi, poin yang dapat kita ambil adalah dari ibadah yang tadi sudah disampaikan oleh Nada ya. Ada 6 ibadah ya. Itu kita harus menyikapinya untuk kita saling menghargai ya, untuk kita saling bertoleransi, menghormati ya. Agar apa? Agar terciptanya rukun agama dengan damai, dengan tentram ya. Baik ya, terima kasih Nada ya. Beri tepuk tangan untuk Nada. Terima kasih. Oke, anakku sekalian, tibanya kita ya akhir daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akan membacakan kesimpulan dari yang sudah awal ya Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah terciptanya kehidupan yang harmonis, damai dan penuh toleransi, di mana perbedaan dilihat sebagai kekayaan yang memperkaya wawasan serta mendorong kerjasama dan persatuan, bukan sebagai penyebab perpecahan. Sikap ini memperkuat rasa persaudaraan, menciptakan ketenangan hidup, dan mencerminkan persatuan dalam keberagaman, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Tetap satu jua. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Oke, baik. Jangan lupa ya untuk setelah ya kesimpulan ya kita ulang lagi ya dari untuk materi hari ini ya. Tadi ada 3 poin ya. Ya, yang pertama apa tadi? Yaitu keragaman sebagai sunnatullah. Kemudian yang kedua apa? Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Kemudian yang terakhir, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah sama-sama kita laksanakan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tentunya Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ya, dengan kalian semangatnya luar biasa, bekerja dengan kelompoknya masing-masing dan menghasilkan suatu yang tadi sudah dipresentasikan ya. Semoga sekali lagi apa-apa yang kita sampaikan ya pada pagi hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita berakhir daripada pelajaran kita. Mari kita berdoa ya. Sekali lagi kita tutup dengan doa, semoga ya perkumpulan kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup doa dengan sama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.